Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakia yang akan menemani teman-teman semuanya belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Ini masih edisi ngerjain soal-soal TO ya teman-teman ya. Siapa nih yang kemarin udah nonton TOPK? Kali ini aku mau bahas tryout untuk penalaran matematika teman-teman ya. Aku bahas soal-soal dari ruang guru. Nah, kali ini aku mau bagi videonya menjadi dua bagian karena memang agak panjang ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman videonya nggak kepanjangan. Nah, teman-teman, ini aku kemarin kepikiran kan, di antara teman-teman pasti ada yang ikut bimbel online ataupun offline ya. Nah, bagi teman-teman yang kepengen soal-soal TO-nya dibahasin, silahkan kirim ke aku. Nanti kirimnya lewat Telegram teman-teman ya. Dan link Telegramnya sudah aku sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman yang minta dibahasin, mungkin ada yang masih belum paham gitu ya terkait dengan soal-soal TO atau tryout yang diikutin, silahkan teman-teman kirim lewat Telegram ke aku. Nanti insya Allah akan aku bahas dalam bentuk video teman-teman ya. Ya, semoga nanti pembahasanku bisa mudah dipahami oleh teman-teman yang mengirimkan soal. Oke, kirimnya di Telegram teman-teman ya. Jadi ini linknya ada di sini. Ini dia. Dan ada juga di deskripsi. Oke teman-teman, daripada aku panjang-panjang opening, mending kita langsung aja bahas soal-soal TO untuk penalaran matematika. Dan oh iya, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya. Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas soal UTBK untuk penalaran matematika dari ruang guru ya. Kita langsung bahas soal yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ini ada gambar denah rumah. Gambar di atas menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 1:100. Diketahui luas bangun sebenarnya adalah 12 meter kali 16 meter. Setiap ruangan kecuali ruang keluarga dan ruang tamu berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui pula luas setiap kamar sama. Maka yang ditanya adalah luas toilet rumah Anton sebenarnya adalah berapa? Nah, ini kan tadi panjang kali lebarnya 12 kali 16 meter teman-teman ya. Luas sesungguhnya ini. Jadi ini adalah ukuran sesungguhnya. Dan perlu diketahui bahwa skala itu bukan skalanya luas teman-teman ya, tapi adalah skala panjangnya. Panjang dan lebarnya. Jadi skala ukurannya bukan luas. Paham nggak teman-teman? Oke, kita langsung aja kita ke luas toilet rumah Anton. Nah, kalau misalkan di sini panjangnya 16, berarti toilet tuh lebarnya berapa tuh teman-teman? Toiletnya kan juga persegi panjang ya. Ini kan 10, 14, berarti ini 2. Kemudian panjang toilet itu adalah 6 ya tentunya ya, 6 cm. Jadi kita pakai ukuran denah. Nah, berarti luasnya itu teman-teman ya, itu adalah kita kaliin dengan skalanya dulu nih ukuran. Jadi ukuran sebenarnya itu berarti adalah kalau untuk yang panjang itu berarti 6 kali 100 cm alias nanti 600 ya. Berarti ini sebenarnya adalah 6 meter, ini 600 cm. Kemudian untuk lebar itu kan 2 kali 100 cm teman-teman, sama dengan 200 cm. Maka luas itu sama dengan, ini langsung kita ubah jadi meter ya. Ini sama dengan 6 meter, ini 2 meter. Luas sebenarnya itu adalah 6 kali 2 meter kuadrat sama dengan 12 meter kuadrat. Jadi ini adalah luas sebenarnya teman-teman ya untuk toilet rumah Anton. Jawabannya yang B. Jadi kalau ada skala gini teman-teman, ukurannya dikali dulu baru dihitung luasnya gitu. Kalau enggak, bisa-bisa nanti teman-teman keliru. Kayak 2 dikali 6 misalnya ya. Misal nih teman-teman nyari luasnya langsung 2 cm kali 6 cm. Ya kan? Ini sama dengan 12 cm kalau kita ngikutin ukuran yang ada di denah ya. Terus teman-teman baru kali dengan skala. Skala itu gimana sih? Skala itu kan sama dengan ukuran peta, jadi jarak peta per jarak sebenarnya kan begitu ya. Nah, ini kan jarak teman-teman, bukan luas gitu loh. Jadi kita harus mencari si panjang sebenarnya dulu, baru kita misalkan ditanya luasnya, kita cari luasnya kayak gitu. Sehingga ini salah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jawabannya 12 cm kuadrat, terus teman-teman misalkan kali dengan skalanya nih. Jadi sekarang luas sebenarnya misalnya 12 kali 100 gitu jadinya ya. Ini kan jadinya 1200 cm kuadrat. Nah, ini juga salah. Jadi udah dari awal udah salah ya. Ini kan kalau kita ubah jadi meter kuadrat, kalau ada kuadratnya berarti setiap turun tuh dikali 100. Berarti kalau misalkan naik satu tangga itu juga dibagi dengan 100. Berarti ini kan karena cm ke m tuh 2 tangga, berarti kan harus dibagi dengan 10.000 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya 0,12 meter kuadrat. Nah, ini salah. Jadi nggak boleh kayak gini teman-teman ya. Ini salah. Harus dikali dengan skala ukuran sebenarnya dulu, kemudian baru dicari luasnya. Paham ya teman-teman?
Nah, ini soalnya masih sama teman-teman ya. Ditanya adalah total luas ruang tamu dan luas ruang keluarga. Ruang tamu sama ruang keluarga ini kan belum ada ukurannya ya. Gimana nih caranya? Biar kita nggak bingung-bingung, kalau aku sih kepikirannya gini ya. Jadi ini kita cari dulu luasnya. Jadi ini kan kayak dibagi dua. Karena kalau misalkan tadi itu panjangnya 12 meter kali 16 meter, ini kan separuhnya ya. Jadi di sini tuh panjangnya 6. Panjangnya 6, berarti di sini total gitu ya, sampai sini kan panjangnya 6. Nah, mending gini aja teman-teman. Jadi luas ruang tamu itu sama dengan 4 kali 6. Iya kan? 4 ruang tamu yang udah aku pisah dengan nih garis putus-putus warna merah ya. 24 cm kuadrat. Berarti teman-teman untuk luas yang ini itu adalah setengah kali luas seluruh rumah kan ya. Jadi setengah kali luas rumah itu adalah setengah kali luas rumahnya. Kita cari deh 12 dikali 16. Ini coret-coret 8 ya. 2 kali 8 16 96 cm kuadrat. Nah, tapi kita kurangi dengan dapur sama si garasi. Iya kan, dikurangi ke dapur dikurangi 20, kemudian dikurangi 24. Berapa nih? 6 kurangi 4 2, 9 kurangi 4 5, 52. Jadi luas yang ini, yang ruang keluarga sampai sini itu adalah 52 cm kuadrat. Kita tambahi sama luas ruang tamu 24, jadinya 76 cm kuadrat. Jawabannya yang A ya. Masih denah yang sama, Anton hendak memasang karpet pada daerah berwarna biru yang diberi label X. Oke, yang ini ya, warna biru. Jika harga karpet tersebut adalah 120.000 per meter kuadrat, total biaya yang dibutuhkan Anton untuk membeli karpet. Kita cari luas warna biru ini teman-teman ya. Kalau ruang tamu ini lebarnya 4, kemudian panjangnya dia adalah kita nggak tahu di sini 6 ya. Kalau kita lihat, ini kan garasi ini kan lebarnya nih sama kayak mana ini gambarnya? Sama kayak ini ya, sama-sama dikasih strip 1 ya. Jadi ini 4, maka panjangnya dia 24 bagi 4 adalah 6, teman-teman. Kalau ini 6 terus ini 4, perhatikan, seret ya kan. Kita pisah di sini dengan garis putus-putus warna merah, di sini 4, maka di atas kecil ini 2. Oke, terus teman-teman, ini kan ke sini kan dia panjangnya si ruang tamu yang udah kita pisah dengan garis putus-putus ini 6 di sini. Maka di sini kan tadi 4, di sini kan lebar sebenarnya adalah 12 ya. Nah, berarti 12 dikurangi dengan 6 sama 4, berarti di sini juga 2. Maka luas sebenarnya dari si biru ini tadi yang mau dipasangin karpet itu adalah ukuran sebenarnya. Ini kan 2 cm kali 2 cm ya. Berarti jadinya adalah 200 cm kali 200 cm sama dengan 4, nolnya 4 kali 3, 4, 40.000 cm kuadrat. Kita ubah jadi meter, berarti 4 meter kuadrat. Udah, kita langsung kali dengan biaya karpet yang mau dibeli, yang harganya per meter kuadratnya adalah 120. Jadi 120.000 kali 4. Oke, ini biaya ya. Biaya karpet. 4 kali 2 8, 48, nolnya berapa nih? 4 kali 1, 2, 3, 4. Jadi biayanya adalah 480.000 rupiah, teman-teman. Jawabannya yang E ya. Oke, kita ke soal yang berbeda nih. Soal nomor berapa ya? Seperti biasa aku lupa memberikan nomor. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo. Salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Oke, Edo ditambahi temannya. Nah, berarti kan gini teman-teman ya. Edo dan teman-temannya itu kan sama dengan jumlah laki-laki. Tapi yang diketahui di sini adalah banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut. Berarti temannya saja itu adalah laki-laki dikurangi Edo kan? Berarti laki-laki dikurangi Edo dikurangi satu orang, yaitu si Edo ini, sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan, sama dengan setengahnya perempuan. Biar nanti variabelnya laki-laki dan perempuan aja gitu loh. Ini persamaan yang pertama teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih, banyak teman perempuan Tari. Ya, sekarang perempuan Tari, teman-teman perempuan si Tari. Berarti kan Tari plus temannya kayak gitu ya. Di kelompok belajar tersebut satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Nah, kalau Tari sama temannya ini adalah perempuan, maka teman-teman Tari
teman-temannya, teman-temannya itu sama dengan perempuan dikurangi 1, dikurangi si Tari, si 1 ini tadi teman-teman. Nah, tapi banyak teman perempuan Tari ini katanya di kelompok belajar tersebut 1 lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Kan teman Tari itu kan ini tadi persamaannya ya. Sebagaimana tadi yang Edo. Berarti temannya itu adalah, temannya si Tari itu adalah P min Tari, perempuan dikurangi si Tari itu sama dengan 1 lebihnya dari siswa laki-laki. Laki-laki ditambahi 1. Persamaan kedua. Yang ditanya apa sih? Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelompok belajar tersebut. Kita bisa pakai persamaan kedua sih langsung ya. Ini teman-teman, kan selisih perempuan dan laki-laki. Maka laki-lakinya kita pindah ruas nih ke sebelah kiri. Jadi P min L. Nah, ini adalah selisih. Kalau sudah P min L atau L min P itu selisih. Jadi yang penting selisihnya, berarti pengurangannya. Sama dengan 1, min 1 di sini pindah ke kanan jadi plus 1 sama dengan 2. Jadi selisihnya 2. Jawabannya yang C. Tanpa memperoleh berapa jumlah perempuan dan berapa jumlah laki-laki kalau cuma ditanya selisihnya. Kebetulan persamaan ini langsung bisa kita pakai ya, jadi kita pakai aja. Masih soal yang sama tentang kelompok belajar tadi teman-teman. Jumlah seluruh siswa di kelompok belajar tersebut adalah, nah ini kita harus cari nih. Tadi persamaannya gimana ya? Persamaan pertama tuh salah. Laki-laki dikurangi Edo sama dengan setengah perempuan, tadi kan gitu katanya ya. Kemudian perempuannya dikurangi si Tari, kurangi 1 juga sama dengan 1 lebihnya dari laki-laki. Tadi kita sudah punya P min L sama dengan 2 ya kan? Dari persamaan kedua ini. Ini persamaan pertama. Maka ini sebenarnya nggak perlu aku giniin ya. Ulang. Jadi ini P-nya kita cari L tambah 1, terus 1 yang sini pindah teman-teman. Jadi plus 1 sehingga P-nya sama dengan L plus 2. Lalu kita ini substitusi ke persamaan pertama ya. L min 1 sama dengan setengah P-nya L tambah 2. L tambah 2 ya kan. Ini kita sudah punya nilainya si P nih, yaitu L tambah 2. Maka P di sini kita ganti dengan L tambah 2 teman-teman. Oke, maka ini kan gini. L min 1 sama dengan L plus 2 per 2. Nah, seperti biasa kita kali silang. Ini kan per 1. Maka kita lanjut di sini ya. L min 1 kali 2, 2 kali L min 1. Tak tulis deh. 1 kali L plus 2, L plus 2. Ini dikali ke dalam 2L. 2 kali min 1, 2 sama dengan L plus 2. Ini 2L min L. Jadi L-nya pindah ke sini ya. Sama dengan 2. Min 2-nya pindah ke sana tambah 2. 2L kurangi 1L, 1L. Kita tulis L aja sama dengan 4. Laki-lakinya ketemu nih 4. Kalau laki-lakinya 4, maka perempuannya kita pakai persamaan kedua ya. L-nya 4, maka P min 1 sama dengan L tambah 1. Ini kan persamaan 2 teman-teman. Maka P sama dengan, ini tadi ya, L tambah 2. Langsung aja deh. Jadi L-nya 4 tambah 2 yaitu 6. Maka totalnya adalah P tambah L sama dengan 6 tambah 4 yaitu 10 siswa. Jawabannya yang E. Ini sistem persamaan linear 2 variabel ya. Variabelnya berupa P dan L. Kalau kita belajar kan di sekolah pakai X sama Y. Nah, ini tuh aplikasinya teman-teman. Masih soal suatu kelompok belajar. Jika siswa laki-laki bertambah 1, tadi laki-lakinya 4 ya teman-teman ya. Bertambah 1 berarti jadi 5. Siswa perempuannya berkurang 1. Tadi perempuannya kan 6. 6 ya bener ya. Berkurang 1 dikurangi 1 jadinya 5. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Laki-laki dibanding perempuan sama dengan 5/5. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 1/1. Jawabannya A. Wah, ini sesimpel itu ya. Soal kelompok belajar lagi teman-teman. Banyak cara memilih 2 orang siswa jika setidaknya terpilih 1 orang siswa laki-laki. Pertama-tama kalau ada kalimat banyak cara ini teman-teman ya. Terus dia memilih. Kalau memilih itu tanpa memperhatikan urutan, random aja, yang penting kita milih gitu kan. Laki-laki yang mana terpilih terserah. Maka di sini itu pasti kita pakai rumus kombinasi teman-teman ya. Kombinasi. N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial, rumus kombinasi. Ini akan memilih 2 orang siswa. Setidaknya terpilih 1 orang siswa. Jadi kalau misalkan siswa itu kita bagi menjadi laki-laki dan perempuan, ada kata setidaknya teman-teman ya. Setidaknya terpilih 1 orang siswa. Jadi kalau 1 orang siswa laki-laki, siswa laki-laki maksudnya. 1 siswa laki-laki karena memilih 2 orang, maka kan satunya terpilih perempuan.
Nah, ini sama dengan 2 ya kan? Setidaknya itu berarti harus ada setidaknya 1 laki-laki. Maka bisa aja nanti yang terpilih 2 laki-laki, teman-teman. Jadi minimal 1 laki-laki. Kata setidaknya itu sama dengan minimal. Maka kalau misalkan dia terpilih semuanya laki-laki, terpilih 2 laki-laki dan salah satunya perempuan. Dan perempuannya 0, kok salah satunya perempuan. Salah ngomong ya. Jadi yang perempuan ini tidak terpilih sama sekali. Tapi kita sudah memenuhi kan bahwasanya setidaknya 1 laki-laki. 2 pun berarti tidak apa-apa. Ini kalau kita jumlahkan 2. Sudah, kemungkinannya ini aja teman-teman. Jadi kemungkinannya adalah ini atau yang kedua kayak gitu. Nah, terus sekarang gimana kita ngitungnya? Ngitung banyak cara. Pakai kombinasi. Laki-laki tadi jumlahnya kan 4, perempuannya kan 6. Kita memilih 1 dari 4. Iya kan? Ini kan kalau kita hubungkan ya, 1 laki-laki dan kayak gitu kata sambungnya, 1 perempuan. Atau 2 laki-laki dan 0 perempuan alias perempuan tidak terpilih. Nah, kalau dan itu di matematika, di himpunan itu simbolnya nanti perkalian. Jadi ini kombinasi jumlah laki-laki yaitu 4 dipilih 1 dikali kombinasi jumlah perempuan 6 dipilih 1. Ada berapa banyak cara ini? Ya kita hitung kombinasi 4 kombinasi 1 itu 4 kok faktorial, 4 kurangi 1 3 faktorial, 1 faktorial. Coret-coret 3 faktorialnya tinggal 4. Oke, ya kan? Kan 4 kali 3 faktorial ya. 3 faktorialnya udah kita coret. Kemudian yang ini 6 faktorial per 5 faktorial. 1 faktorial coret-coret 6. Jadi ini ternyata 4 kali 6 sama dengan 24 cara. Ini untuk cara yang pertama. Atau kemungkinan kedua, nah kalau atau itu di dalam matematika itu nanti digabung dengan penjumlahan kayak gitu. Berarti cara kedua ini hanya memilih 2 laki-laki dari jumlah total laki-laki 4 ya teman-teman ya, sama dengan 4 faktorial per 4 kurangi 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1 ya kan. 2 faktorialnya kita coret. 2-nya kita coret sama 4 2. 2 kali 3 6. Oh, ada 6 cara. Maka banyak cara totalnya itu adalah kemungkinan pertama yaitu ada 24 cara, kemungkinan kedua, ini tadi kemungkinan pertama, kemungkinan kedua itu 6 cara sama dengan 30 cara, teman-teman. Jawabannya yang D. Paham ya? Soalnya beda nih, teman-teman. Sebuah biang lala di taman hiburan memiliki 36 kabin penumpang. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Jadi totalnya ada 36. Terus per kabin diisi 2 dewasa atau 1 dewasa 2 anak-anak. Daftar harga tiketnya ini Senin sampai Jumat, anak-anak 20.000, dewasa 30, Sabtu Minggu dan hari libur anak-anak 35, dewasa 50. Ini pertanyaannya, jika pada jam 18.30 di hari Minggu, ini setengah 7 malam ya, di hari Minggu, setengah kabin diisi oleh anak-anak. Setengah kabin diisi oleh anak-anak. Kan anak-anak itu pasti dijaga sama dewasa, teman-teman ya. Kalau setengah kabin berarti ini kita bagi 2 sama dengan 18 ya. Berarti 18 kabin pertama itu isinya adalah berarti 18 dikali dengan, kalau ada anak-anak itu kan pasti ada dewasanya. Berarti 18 dikali dewasa ditambah dengan 18 kabin itu juga isinya adalah 2 anak-anak. Iya kan? Maka kita punya persamaan 18 dewasa tambah 2 kali 18 36 anak-anak isinya yang setengah kabin tadi itu. Setengah seluruh kabin biang lala ya. Ini ditanya apa ya? Pendapatan maksimum taman hiburan di biang lala pada saat itu. Maksimum, teman-teman ya. Maksimum berarti makanya kita harus menggunakan semuanya. Ini kan paling maksimumnya ya kita pakai kemungkinan terisi paling banyaknya. Karena mungkin aja kan dalam satu kabin itu diisinya 1 dewasa 1 anak. Tapi kita nggak bicara itu ya. Kita bicara maksimumnya. Berarti semuanya. Kita anggap semuanya full kayak gitu. Nah, lalu 18 yang lain itu isinya adalah dewasa semua. Jadi kita langsung pakai maksimal. 2 dewasa ya kan. Tapi dikali dengan setengah kabinnya berapa jumlahnya? Dikali dengan 18. Jadi persamaan berikutnya itu adalah 36 dewasa. Ini persamaan kedua. Ini sebenarnya tinggal kita jumlahin aja sih teman-teman. Jadi ini isinya berarti kan 18 dewasa tambah 36 anak-anak tambah 36 dewasa ya kan.
Dewasa ini sama-sama bisa kita jumlahkan nih. 3, 4, 54 dewasa tambah 36 anak-anak. Kita kali dengan harga tiketnya, karena ini hari Minggu berarti kita pakai tiket hari Minggu ya. 54 dewasa itu harganya 50.000. Nah, ditambah dengan 36 dikali harga anak-anak 35.000. Berapa nih teman-teman? 54 kali 5, 4 kali 5 20, 27. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 2.700.000 ditambah anak-anak 36 kali 35 ya. 5, 6, 0, 3, 15, 18, 18, 10, 0, 6, 1, 21, 1, 2, 60, nolnya 3. Berarti ini kalau kita jumlah 3, 2, 60 ya. Ini kan 1, 2, 60, 3, 9, 60. Jadi 3.960.000 jawabannya E. Ini pendapatan maksimalnya. Bisa aja kurang dari sini kalau misalkan ternyata satu anak-anak isinya atau satu kabinnya itu yang diisi dewasa semuanya, itu ternyata cuma satu dewasa kayak gitu. Tapi ini maksimalnya teman-teman ya. Data COVID tahun 2022. Nah, oke. Pertanyaannya adalah penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi, penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada kasus terkonfirmasi itu tabelnya yang ini teman-teman, yang warna biru. Terus penambahannya berarti kan ini kan terus naik ya, kasusnya nggak pernah turun ya COVID ya di tahun 2000 kemarin itu. Ini harusnya tahun 2020 nggak sih? Oh, ini data tahun 2022 berarti rekapan kemarin ya. Oke teman-teman, ini berarti kan naik terus. Nah, kita cari selisihnya mana nih yang paling tinggi kayak gitu nanti. Jadi karena kan di sini penambahan kasus terkonfirmasi ya. Ini aku perjelas dulu teman-teman. Ini angkanya berapa? Aku aja hampir nggak ngelihat ya. Ini adalah 196 989. Ini 200 035. Ini 203 342. Ini 207 203. Ini 210 940. Ini 214 746. Ini 218 382. Angkanya deket-deket ya. Maksudnya selisihnya itu kayak 9196, terus ini 200. Tapi 196 989 itu kan mendekati 197. Selisihnya 3.000-an semua ya. Lebih baik kita hitung teman-teman. Dari sini ke sini dulu. 200 035 dikurangi dengan 196 989. 5 kurangi 9 berapa? 6 ya kan. Ini 2. Ini 4. Ini tadi 9 ya. 0 3. Oke, 3046. Sekarang yang dari ini 7 September, 8 September, 8 sampai 9 sekarang. 89-nya kita di sini aja ya. Jadi 203 342 dikurangi 200 035. Ini 7 teman-teman ya. Terus ini kan 0, ini 3 3.300. Nah, ini nih gede nih 3.300. Ini kan tadi 3046. Kemungkinannya yang ini kayaknya ya. Selanjutnya dari mulai tanggal 9 sampai 10 teman-teman. 207 203 dikurangi 203 342. 1 6. Ini 8, ini tadi 6 kurangi 3 338 61. Oh, ini ya lebih gede lagi ya. 3803 berarti dari periode 9 September sampai 10 September nih 3.800 mendekati 4.000 ya. Kalau kita lihat sih juga dari ketinggiannya ya, harusnya ini tadi nggak perlu aku hitung semua sih. Kayaknya ya roman-romannya, tapi nggak terlalu kelihatan tuh. Lebih baiknya dihitung ya. Iya sih, nggak bisa ini kita tebak-tebak karena juga jarak-jaraknya tuh kayak mirip-mirip. Lihat nih, selisihnya itu kan mirip-mirip ya. Ini sih kelihatan kecil ya dari gambar ini, tapi kelihatan gede. Tapi tadi ternyata kecil yang 3046. Jadi emang harus kita hitung. Kalau dari sini 210 periode 10 sampai 11 itu 210 940 dikurangi dengan ini tadi 207. Tuh kan 3.000-an juga. Ini 7, ini 3, ini 7, ini 3. Nah, 37. Wah, ini deket ya sama ini, sama 38 ya. Ini tadi 3861 itu adalah 207 periode 9 September sampai 10 September ya. Oke, kayaknya jawabannya yang B deh. Kalau ini sampai sini 214 746 dikurangi 210
940 ini 6 0 7 8 9 8 38 0 6. Hampir ya, tapi masih lebih tinggi 3861 ya. Untung tebakannya benar. Jadi 218 382 periode terakhir nih, periode 12 sampai 13 September dikurangi dengan 214 746. Ini 6, ini 3, kemudian ini 6 teman-teman ya. Ini 6 7 3 3600. Ya bener ya, jawabannya yang B, periode 9 September sampai 10 September. Jadi kita mencari kenaikan. Tapi emang hitungnya harus cepat teman-teman ya. Masih data COVID yang ditanya, jangkauan data berdasarkan grafik kasus sembuh pada rentang tanggal 7 September sampai 13. Sembuh tuh mana? Oh, sembuh tuh yang hijau teman-teman. Ini kan memang dari tanggal 7 sampai tanggal 8 9 10 11 12, iya 13 ya. Kita cari jangkauannya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi terkecil, berarti max dikurangi min. Maksudnya data yang paling tinggi dikurangi data paling minimal ya. Berapa nih data tertingginya teman-teman? Ini tuh 155 010, ini 140 652. Oke. 155 010 dikurangi 140 652. Yang belakangnya 8. Ini dong, nggak mungkin sampai 100 ribuan ya. Ini tadi 10 kurangi 2 8. Terus ini kan tadi 10 kurangi 5 5. Ini 9 kurangi 6 3. Ini 4, ini 1. Ya bener 14 358 jawabannya yang A ya. Gitu aja sih teman-teman kalau jangkauan. Soal yang berbeda, Anggun membawa 3 buah barang. Ini biaya nih. Yaitu ABC yang beratnya berturut-turut. Ini ada tabel. Ini ongkos. Dia kan mau ngirim barang nih ceritanya nih. Terdapat potongan harga sebesar 10% untuk setiap pengiriman barang. Jadi setiap pengiriman barang, dia kan mau ngirim 3 jenis barang ya. Kita tulis dulu jenis barang A-nya beratnya 1450 gram. Barang B-nya beratnya 0,5 kg. Barang C-nya beratnya 3,2 kg. Karena tabelnya di dalam gram, kita ubah jadi gram ya. Ini tuh kalau kilogram itu dikali 10 pangkat 3 dikali 1000 ya. Berarti ini 500 gram, ini adalah 3200 gram. Nah, nanti kita tentukan biayanya nih. Biaya A itu adalah, jadi kalau misalkan biaya terus dia dapat diskon 10% teman-teman. Kalau dapat diskon 10% itu berarti kita kurangi dengan 10%-nya. Cara nyari 10% itu paling gampang gini. Bentar ya, kita lihat dulu biaya. Kalau misalkan beratnya 1450 itu di mana? Di sini teman-teman ya. Biayanya adalah untuk yang A, biaya A itu kan berarti 13.250. Tapi karena dapat diskon 10%, kita kurangi dengan diskonannya. Gimana cara nyari diskonan? Itu kan 13.250 dikali 10/100 kan. Nah, ini coret tuh. Jadi kita tinggal membuang 1 0 aja teman-teman. Atau kalau misalkan ini enggak 0 ya kita kasih koma. Berarti kan ini 1325. Jadi biaya A itu adalah nanti 13250 dikurangi dengan 1325 kayak gitu. Paham ya? Nah, kita hitung di bawah deh. Berarti biayanya, sekarang aku nggak perlu nyari yang persentase ini lagi ya. Untuk biaya A tambah biaya B tambah biaya barang C, itu berarti kan tadi kita udah punya ya, biaya barang A 13.250 dikurangi 1.325 teman-teman. Kita kurung ya, ditambah biaya B. Kita lihat beratnya B 500 gram. 500 gram tuh di sini ya 6.900. Berarti B ini 6.900 dikurangi 10%. Kita kan tinggal membuang 01 kalau 10%. Berarti dikurangi 690 rupiah. Ditambah biaya C. C itu beratnya 3.200 ya, masih di sini ya, masih masuk ke yang baris ketiga. Berarti biayanya dia 13.250 juga dikurangi 1.325 ya kan. Nah, ini kan sama ini sama ya. Bisa tinggal kita kali 2 langsung. Jadi 2 dikali 13.250 dikurangi 1.325 kayak gitu. Ditambah 6.900 dikurangi 690. Kan teman-teman pada saat ngoret-ngoret nanti pas ngerjakan soal ya, pas UTBK itu kan nggak perlu ditulis semua ya. Jadi yang penting sudah paham konsepnya, tinggal kita oret-oret, kita hitung-hitung kayak gitu. Oke, sekarang kita cari 13.250 dikurangi dengan 1.325, nanti kita kali 2. 10 kurangi 55. Ini 2 ya. Ini 9, ini 1. Kita kali 2.
0,1581232. Jadi biayanya ternyata dia 23.850 ditambah dengan 6.900 dikurangi 690. 690 0. 10 kurangi 9 1. 8 kurangi 6 2. 6.210 ya. 6.210. Ini ada 60-60 nya nih, udah bener nih kayaknya nih hitungannya nih. 6 2 10 ditambahi sama yang tadi. 0 6 0 1 6 7 8 9 10 30.060 rupiah. Jawabannya yang B. Jadi ini setelah kita jumlahkan 30.060 rupiah teman-teman ya. Habis. Jadi aku cuman bikin 11 soal. Semoga nanti besok langsung bisa upload yang part 2 nya, karena soalnya ada sekitar 22-an. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan TO penalaran matematika part yang pertama kali ini. Semoga teman-teman bisa mudah paham dan nanti ketika mengerjakan UTBK diberi kelancaran, kemudahan, dan lolos di jurusan yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, oh iya, tadi bagi yang mau kirim-kirim soal ya, kirim-kirim soal mungkin dari tryout atau dari soal-soal UTBK yang teman-teman ikutin, mungkin ada teman-teman yang nggak paham. Maksudku adalah soal-soal dari tempat teman-teman belajar. Jika teman-teman ingin aku bahasin, silahkan nanti kirim di Telegram dan linknya sudah aku sertakan di deskripsi teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Ruang Belajarmu. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai tuntas. Aku mohon maaf jika ada yang salah-salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.